Sore, akan perkenalkan nama saya Evan Theodor Kolau dengan NIM 212100071. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pertama yaitu analisis teks layanan Lazada dan Shopee menggunakan teks tools Orange. Nah, di sini kita sudah mempunyai tools Orange-nya. Nah, buatlah seperti contoh ini, kemudian hubungkan setiap widget dan masukkan dataset pada masing-masing corpus dengan menggunakan tombol browser. Nah, di sini saya sudah memasukkan dataset dari masing-masing corpus. Di sini corpus pertama saya memasukkan dataset review Lazada dan di corpus kedua saya sudah memasukkan dataset review Shopee. Nah, kemudian kita akan lanjut ke cara yang berikutnya. Untuk melihat detail dataset, Anda bisa klik Corpus Viewers. Jadi, kalau kita mau melihat dataset dari masing-masing corpus, kita bisa mengklik ikon yang namanya Corpus Viewers. Kita open. Nah, di sini kita melihat masing-masing dataset. Di sini corpus pertama yang berisikan review Lazada. Nah, ini dia. Ini dia dataset yang terkandung di corpus pertama. Corpus kedua kita melihat dataset dari Shopee. Nah, di sini terdapat detail dataset dari review Shopee di corpus kedua. Untuk melihat kata yang dominan pada dataset, klik widget workflow. Nah, di sini kita mau melihat kata yang dominan dari review dataset di Lazada. Kita pencet workflow dan kita open. Di sini terdapat banyak kata yang dominan yaitu di dan barang yang saya pernah online yang lebih semua bisa dibeli. Lazada, di sini kata Lazada terdapat 112 kata, di terdapat 88 kata, dan 60 barang 47, 38 yaitu kata yang, sama juga 38 yaitu saya, 37 kata berbelanja dan seterusnya. Ini kata yang sering dipakai di review Lazada, review dataset Lazada. Nah, kita coba buka review dataset Shopee menggunakan workflow yang ada di tools aplikasi Orange. Nah, ini dia kata yang lebih dominan di review Shopee. 42K itu kata kak ini berjumlah 42 kali di ketik, 38 kali kata aku,
32 kali kata yang, 42 kata makanan, 24 kata di, 23 kata banget, 19 katanya, 16 kata baby, 15 kata review. Setelah data set dimasukkan, data akan diproses dalam proses teks. Nah, ketika data set sudah dimasukkan di Scopus, nah data set ini akan diproses di tools yang namanya proses teks. Nah, kita akan melihat bagaimana pemrosesan data di proses teks. Nah, kita akan buka Scopus 1 yang berisi review aplikasi Lazada. Nah, di sini proses data terjadi di sini, yaitu pertama low cache, kemudian drag XP, kemudian stepward, dan seterusnya. Di sini tempat terjadi pemrosesan data yang sudah diinput dalam Scopus. Nah, kita akan juga melihat proses dari Scopus kedua, yaitu berisi tentang review Shopee. Nah, setelah processing data, akan diproses di sentimen analis. Widget ini memiliki 3 opsi pilihan. Setelah dari prosesan data teks, setelah pemrosesan teks, nah ini masuk ke sentimen analisis. Nah, di sini kita memiliki 3 pilihan opsi. Nah, opsinya yaitu sentimen art, gila sentimen, dan lain-lain. Nah, di sini berhubung kita menggunakan data review, kita harus menggunakan multilingual sentimen. Nah, sama juga dengan propos kedua, kita menggunakan multilingual sentimen. Nah, kemudian kita select kolom untuk melihat kolom atribut yang ingin ditambahkan. Nah, kita melakukan select kolom, fungsinya untuk apa? Untuk melihat atribut yang ditambahkan. Nah, di sini kita melihat atribut yang ditambahkan. Nah, ini dia atribut-atribut yang ditambahkan. Nah, nah, ini dia atribut yang ditambahkan di dalam Propus 2. Nah, untuk melihat hasil sentimen dari data masing-masing, itu masuk ke pemrosesan terakhir, yaitu atau final final hasil hasil yang final lah begitu. Nah, dia masuk ke dalam data tabel. Nah, kita dapat melihat komentar dari masing-masing review data di dataset yang sudah dimasukkan dengan menggunakan scraping data. Nah, nah, sini
Ini data final yang diberikan di dataset Lazada atau judulnya review aplikasi Lazada. Nah, kita juga lihat di Scopus kedua. Nah, ini juga. Sekian sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.